Egy Sujana yang selama ini dia merasa hebat, merasa jago dengan hukum. Ternyata teman-teman dia itu seorang pengecut dan penakut. Dia itu melarikan diri ke Malaysia hanya karena takut ditahan, karena sudah diancam bahwa mereka akan ditahan. Dia lari ke Malaysia 2 bulan, dia pura-pura dia sakit. Selama ini dia nggak pernah dia berobat keluar. Ternyata dengan kasus ini dia pura-pura lari, pura-pura sakit ke Malaysia hanya bersembunyi dan melihat situasi dan keadaan yang ada di Indonesia. Jadi sekarang dia ini sudah kembali lagi ke Indonesia dan dia lagi berpura-pura lagi seperti orang sakit benaran gitu, pakai apa namanya dorong-dorongan yang pakai roda itu ya, kursi roda lah ya. Jadi dia ini memang dasarnya pengecut. Kenapa dibilang pengecut? Karena dari omongan dia sendiri, keluar dari bahasa sendiri dia, bahwa dia mengatakan dia itu tidak ikut dengan grupnya orang Rismon. Dia tidak ikut bersama-sama menuntut daripada ijazah Bapak Jokowi yang dikatakan mereka palsu. Jadi dia katanya tidak ikut dengan itu. Dia bukan ikut dengan bersama grupnya Roy Suryo, Tipa, dan Roy Rismon. Jadi makanya dia bilang saya tidak bersama dengan mereka. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwasanya saya itu menuntut daripada ijazah daripada UGM, yang lulusan UGM-nya Pak Jokowi. Saya tidak pernah mengatakan itu palsu katanya. Jadi dia ini seolah-olah sudah menghindar dan mencuci tangan. Kenapa? Karena dia udah tahu, udah paham betul dia ini. Dia ini paham betul bahwasanya gerakan mereka ini akan berbahaya, pasti akan masuk, pasti akan dipenjarakan. Jadi dia ini sekarang udah menghindar begitu ya, cuci tangan lah. Jadi seolah-olah dia sudah pecah kongsi dia sudah tidak mau peduli lagi orang si Rismon sama orang si Roy, orang si Tipa. Biarlah mereka di situ, kira-kira begitulah. Kenapa? Dia mungkin sudah tahu penderitaan mereka, penderitaan dia itu selama ini 2 bulan di Malaysia kan nggak ketemu keluarga kan gitu. Jadi dia bukan enak loh, dia melarikan diri ke negara luar itu artinya menghindarlah bahasa banyak ya. Jadi bukan enak loh. Jadi dia pun bagaimanapun caranya dia ya pasti dia seorang hukum, ya pasti dia mengelak begitu, dia memberikan delik-delik lah ya, dia memberikan delik-delik untuk apa namanya, untuk sebagaimana caranya dia supaya jangan ikut dengan kasus yang sekarang beredar masalah ijazah Pak Jokowi ini. Jadi memang siapa ini, si Egy Sujana ini memang dasar pengacara pengecut ternyata ini, pengecut betul-betul, tidak ada guna sebenarnya ini, pengecut betul-betul dia. Cuma ngomongnya aja pun tidak, kadang tidak bertanggung jawab, kadang ngomongnya aja dia munafiknya bukan main, luar biasa munafiknya ini. Dia bahasanya berbeda, perbuatan berbeda gitu. Jadi memang dari bahasanya kita tahu, dari dia sendiri yang ngomong bahwa dia tidak ikut bersama-sama dengan Roy Suryo. Jadi orang Roy Suryo sekarang juga sudah mikir 100 kali. Kenapa dia mikir 100 kali? Karena daripada salah satu centengnya ini kepalanya ini kepala mereka kemarin ini ketua daripada mereka untuk melakukan demo-demo kemarin itu, ke apa ya, untuk melakukan demo-demo ijazah palsu yang kemarin itu. Kan ini ketuanya, ini dipilih ketuanya. Sekarang ketuanya sendiri sudah melintir kata-kata itu bahwa dia nggak pernah bergabung dan ikut dengan dia. Jadi sekarang orang Rismon, orang Tipa sudah tidak percaya diri lagi. Ini kenapa? Karena ketuanya saya sendiri sudah nggak mau ikut lagi sama mereka. Ini teman-teman, apanya, dia punya pengakuannya. Pengertian hukum, saya tidak mau diperiksa karena dikaitkan dengan yang bukan ada hubungan hukumnya dan tuduhan tindak pidananya kepada saya pasal 160. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan transmisi dan lain sebagainya, nggak ada itu. Jadi dalam perspektif hukum clear bahwa saya tidak ada hubungan hukum, tidak ada tindak pidana yang saya lakukan. Nah, itulah makanya saya sempat keluar, karena nggak ada hubungannya dengan yang mereka persoalkan, mungkin ke Roy Suryo, ke Rismon, itu pasal-pasalnya mungkin sama, tapi kondisi objektif di lapangannya berbeda. Karena Anda bisa lihat fakta, 2 bulan terakhir ini saya tidak pernah bicara. Saya baru bicara lagi tadi, kurang lebih jam 11-an itu. Sebelum itu saya tidak pernah bicara. Saya bicara juga karena untuk memenuhi undangan. Kalau saya tidak bicara seperti itu, berarti saya tidak istiqomah, tidak teguh pendirian dalam membela agama lain. Nah, teman-teman, perhatikan kata Egy Sujana bahwa saya tidak mau dilibatkan dalam persoalan seperti yang sedang polisi arahkan pada Roy Suryo dan Rismon. Ini sekaligus merupakan pukulan telak bagi Roy Suryo dan Rismon, yang saya harus katakan mereka berdua sebetulnya adalah orang-orang yang di tengah jalan saja sebetulnya merasa bahwa apa yang dituduhkan dan diperjuangkan Egy Sujana bersama dengan Bambang Tri dan Gus Nur yang dulu akhirnya mereka mendekam di penjara, ini menjadi aneh bahwa apa yang dikatakan Egy Sujana itu justru memukul telak orang-orang yang telah berjuang luar biasa, dan seharusnya Egy Sujana sebagai orang yang ditunggu-tunggu kehadirannya setelah 2 bulan ia menghilang karena sakit di Malaysia.
ia justru mengatakan bahwa dirinya tidak mau dilibatkan dan diikutkan. Bahkan ia tegas katakan, saya tadi keluar dari ruangan karena tuduhan kepolisian atau upaya untuk menyelidiki yang dilakukan oleh Rismond dan Roy Suryo, dan itu terindikasi yang dimaksud oleh Egy Sujana itu adalah terkena pasal pencemaran nama baik dan itu pidana, maka seorang Egy Sujana katakan bahwa saya tidak mau kalau penyelidikan terhadap saya itu disamakan dengan Roy Suryo dan Rismond. Inilah teman-teman yang saya ingin tegaskan, bahwa Egy Sujana dalam konteks ini telah menjadi pengkhianat perjuangan TPUA, dan cuci tangannya Egy Sujana itu sekaligus melemahkan perjuangan TPUA. Ini membuat kita semua paham bahwa upaya untuk berjuang bersama dalam rangka membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar palsu nampaknya berhadapan dengan tantangan internal dari TPUA sendiri, karena apa yang selama ini kita selalu posisikan Egy Sujana itu seperti the Godfather, itu ternyata ia sendiri menelikung perjuangan TPUA. Inilah teman-teman pukulan telak yang tidak pernah dibayangkan mungkin oleh para aktivis dan para ulama yang tergabung dalam TPUA, bahwa ternyata ujung perjuangan ini itu membuat kita semua paham bahwa Egy Sujana akhirnya lemah oleh perjuangan yang ia sendiri sedang alami saat ini, yaitu perjuangan melawan sakit penyakit yang sangat parah ia derita. Inilah yang membuat kita sedikit simpati bahwa di tengah sakitnya ia tetap datang sejak pagi bahkan sampai sore hari untuk memenuhi undangan kepolisian dalam rangka dimintai keterangan dan melakukan klarifikasi. Inilah teman-teman yang menurut saya sesuatu yang makin terbuka dan terang benderang bahwa posisi Jokowi tidak bisa diganggu-gugat. Posisi Jokowi tetap berada dalam kepastian kita semua yang meyakini bahwa Jokowi tidak melakukan upaya-upaya seperti yang dituduhkan oleh mereka, melakukan pembohongan publik. Apa yang sempat dikatakan Egy Sujana bahwa persoalan ini sebetulnya sederhana, tetapi karena ketidakjujuran Jokowi maka persoalan ini menjadi berlarut-larut. Inilah teman-teman yang menurut saya kita perlu kritis dan kawal terus, bahwa upaya-upaya untuk menyerang harkat martabat Jokowi inilah yang dikatakan juga oleh Bambang Pacul, hati-hati jangan lawan orang baik, karena setiap orang yang melawan orang baik maka ia dengan sendirinya akan jatuh dan dipermalukan. Apa yang pelan-pelan tapi pasti ternyata konflik internal dalam tubuh aktivis TPUA itu semakin membuat kita prihatin bahwa upaya untuk merekayasa cerita, narasi, argumen bahwa Jokowi telah melakukan pembohongan publik itu sama sekali tidak benar. Dan ini sekaligus mengingatkan kepada semua aktivis TPUA, lihatlah, ternyata the Godfather Anda, yaitu Egy Sujana, telah mengkhianati Anda. Anda semua merasa bahwa Egy Sujana akan berjuang bersama Anda, tetapi ternyata ia mengatakan saya tidak mau masuk dan dilibatkan bersama dengan Roy Suryo dan Rismond karena 2 bulan ini saya tidak memberikan komentar apapun. Ingat Bung Egy Sujana, semua orang yang sama-sama menuduh bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu, itu sebetulnya tertarik dengan perjuangan Anda. Jadi mengapa Anda kemudian katakan bahwa saya tidak mau diseret dalam persoalan pencemaran nama baik? Karena Andalah sebetulnya pihak yang memulai pertama kali. Jadi ini menurut saya akhir dari cerita perjuangan TPUA. Karena problem internal Anda sendiri itulah yang membuka aib Anda sendiri. Bahwa ternyata seorang Egy Sujana akhirnya berkata bahwa ia berkhianat dan ia cuci tangan dan tidak mau dilibatkan dalam persoalan yang sedang dilakukan penyelidikan dan klarifikasi oleh kepolisian terkait dengan ijazah Jokowi yang dituduh palsu, dan ini jelas-jelas pidana. Inilah yang membuat kita semua paham bahwa perjuangan TPUA akhirnya berakhir oleh konflik internal di antara mereka sendiri.